Shalom, selamat tahun baru, salam sehat selalu untuk kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita jumpa lagi dalam program acara Suara Gembala Gemibom hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Mengapa kita harus dilahirkan kembali? Secara jasmani, manusia hanya satu kali dilahirkan, dan kelahiran jasmani akan berakhir dengan kematian. Tetapi secara rohani, manusia dapat dilahirkan kembali dalam kehidupan baru yang berasal dari Tuhan, yang dapat bertahan selama-lamanya. Manusia dapat dilahirkan kembali dari kehidupan yang bersifat duniawi ke kehidupan yang dituntun oleh Allah. Manusia lahir dari manusia yang telah memiliki dosa, sehingga manusia harus dapat lahir dan hidup kembali dalam hidup yang lebih mengenal Allah dan lebih dekat kepada Allah. Lahir kembali atau hidup baru berarti adalah anugerah yang diterima oleh manusia dari Allah agar manusia dapat lebih hidup dengan lebih dekat kepada Allah. Lahir baru bukan hanya sekedar mengenal Allah, tetapi benar-benar hidupnya telah beralih dari hidup sebelumnya yang fana menjadi hidup yang tidak fana. Lahir baru berarti menjalani hidup yang tetap dalam firman Tuhan. Lahir baru berarti menjadikan Yesus Kristus sebagai juru selamat hidupnya. Lahir baru berarti dapat melihat dan mengalami suasana kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan manusia di zaman teknologi yang semakin maju dan canggih sekarang ini tidak terhindar dari tantangan kehidupan beriman. Kemajuan dan kecanggihan teknologi sangat turut mempengaruhi perilaku dan kehidupan manusia. Perilaku dan hidup manusia berubah. Hidup dan perilaku manusia sekarang cenderung semakin menjauh dari Allah akibat semakin banyak dosa yang diperbuat dalam kehidupan ini. Dosa manusia dapat membuat Allah murka karena dengan perbuatan dosa, ketaatan manusia kepada Allah hilang. Hubungan manusia dengan Allah putus, sehingga dalam situasi dan kondisi kehidupan yang demikianlah, manusia perlu dilahirkan kembali, perlu hidup baru. Hubungan dengan Allah dipulihkan kembali, agar kita dapat lebih mengenal Allah secara lebih dekat lagi. Dengan lahir kembali atau hidup baru, manusia meninggalkan hidup lamanya dan lepas dari dosa-dosa, dan hidupnya yang fana berubah menjadi hidup yang tidak fana lagi. Dalam proses perubahan hidup ini sangat diperlukan komitmen dan ketaatan di atas iman yang teguh. Hidup yang dilahirkan kembali benar-benar mengalami perubahan total. Tidak lagi condong kepada keinginan dan perbuatan dosa, tetapi akan selalu ada kerinduan dan tindakan untuk menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita adalah manusia yang telah dilahirkan kembali, maka hendaknya hidup kita selalu berpadanan dengan firman Tuhan. Dengan demikian, hidup kita berada dalam proses pembaharuan dan pertumbuhan ke arah kedewasaan dalam Kristus. Sebelumnya, karena dosa, kita menjadi musuh Allah. Tetapi dengan kelahiran kembali,
di dalam Yesus yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita, kita menjadi sahabat Allah dan memiliki kepastian keselamatan karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Amin.